Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan video saya kali ini tentang virtual address list ya. Oke, langsung saja ya. Sebelumnya saya menjelaskan tentang virtual address list ini. Virtual address list ini adalah fitur pada virtual, misalnya mikrotik, yang digunakan untuk menyimpan, mengelompokkan, dan mengatur daftar alamat seperti IP address, subnet, rank IP, domain atau hostname ya. Terus waktu. Address list berfungsi sebagai basis data alamat yang dapat digunakan oleh virtual untuk menerapkan aturan tertentu tanpa harus menuliskan IP secara manual atau satu persatu ya. Untuk tujuannya, IP address ini dibuat untuk yang pertama itu mempermudah konfigurasi virtual, yang kedua mengelompokkan alamat berdasarkan fungsinya, dan yang ketiga meningkatkan keamanan jaringan. Terus mendukung manajemen Bedouin atau QoS. Terus yang terakhir ada menyederhanakan rule NAT, magle, dan filter. Manfaatnya yang pertama itu untuk keamanan. Terus ada untuk manajemen jaringan, kontrol akses internet, monitoring otomatis. Nah, kelebihan virtual address list ini mengurangi jumlah rule virtual, terus konfigurasi lebih cepat dan rapi, terus yang ketiga mudah diperbarui, mendukung keamanan otomatis, dapat dipakai pada NAT, mail filter, dan layer 7 dan lain-lainnya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi. Di sini ada 3 materi ya, teman-teman. Yang pertama ada konsep address list, terus yang kedua ada address list dalam virtual filter, yang ketiga address list untuk virtual NAT. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang konsep address list. Konsep address list ini adalah daftar atau kumpulan alamat IP, subnet, rank atau domain ya, yang digunakan dalam virtual untuk mempermudah pengaturan dan penerapan rule. Dengan address list, kita tidak perlu memasukkan satu persatu alamat ke setiap aturan virtual. Cukup menunjukkan nama listnya saja ya. Jadi itu contohnya tuh kayak daftar guru, daftar server, daftar tamu, atau website yang diblokir. Untuk tujuan IP address ini, yang pertama mempermudah manajemen virtual. Terus yang kedua, kita dapat mengelompokkan alamat, efisiensi konfigurasi, dan yang keempatnya untuk keamanannya. Terus cara kerjanya address list. Yang pertama, admin membuat nama list, misalnya blog, terus VIP, server, game. Terus yang kedua, ada admin memasukkan alamat ke dalam list tersebut. Terus virtual rule kemudian menggunakan nama list itu sebagai kriteria. Terus yang terakhir, setiap paket data yang cocok dengan list mengikuti rule yang ditentukan, drop, allow, limit, dan lain-lain. Kelebihannya konfigurasi address list ini lebih rapi, rule lebih sedikit, mudah mengolah banyak IP, mendukung keamanan otomatis,
bisa dipakai di filter NAT, MAGLI, atau QoS. Untuk kesimpulannya, IP address ini membuat daftar alamat yang digunakan oleh firewall untuk memudahkan pengaturan, pengelompokan, dan penerapan rule ya. Address list ini juga membuat konfigurasi lebih efisien, fleksibel, dan mudah diperbarui tanpa mengubah rule firewallnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Address list dalam firewall filter. Address list dalam filter dalam firewall filter ini adalah list digunakan sebagai kriteria penyaringan. Artinya firewall akan melihatkan apakah alamat sumber SRC atau tujuan DST di sebuah paket ya. Sebuah paket ada dalam address list, kemudian menjalankan aksi drop aksinya ya berdasarkan rule yang dibuat. Address list ini juga berfungsi sebagai database yang alamat yang dipanggil atau aturan firewall filter lah. Untuk cara kerjanya, yang pertama membuat address list berisi IP atau domain. Yang kedua membuat role firewall filter menggunakan SRC address list, terus ada DST address list. Jika paket cocok dengan list yang barusan, firewall menjalankan aksi di rules tersebut. Terus untuk keuntungannya itu dapat rule menjadi lebih sedikit dan rapi, tidak perlu mengubah rule, cukup update list ya. Bisa memblokir banyak IP dengan satu rule, bisa bekerja otomatis, terus fleksibel untuk keamanan film akses. Oke. Kita langsung ke materi terakhir aja ya guys. Address list untuk firewall NAT. Ini tuh digunakan untuk memilih kelompok IP memilih kelompok IP mana yang akan misalnya atau tidak akan terkena aturan NAT ya. Address list pada NAT ini berfungsi sebagai kriteria percocokan alamat pada rule NAT, misalnya SRC address list, DST address list. Dengan address list kita bisa membuat NAT lebih fleksibel tanpa menulis IP satu persatu juga. Kegunaan address list dalam NAT, yang pertama membatasi siapa yang boleh mendapat NAT ya atau internet. Yang kedua mengecualikan IP dari NAT. Yang ketiga NAT untuk kelompok user tertentu. Dan yang keempat load blocking NAT. Terus yang terakhir itu port forwarding berdasarkan address list. Untuk keuntungannya, address list pada NAT ini lebih fleksibel dan terkontrol, mudah menambah atau menghapus IP tanpa ubah rule, mendukung manajemen bandwidth multi ISP. Terus ini ada aman, bisa membatasi port forwarding ke user tertentu, konfigurasi NAT juga lebih rapih ya. Kesimpulannya, address list pada NAT ini berfungsi sebagai kriteria khusus untuk memilih IP mana yang akan terkena NAT, terus dialihkan ke server internal, dibebaskan dari NAT, terus diarahkan ke ISP tertentu ya.
Address list ini juga membuat NAT jauh lebih fleksibel, terstruktur, dan mudah dikelola terutama untuk jaringan sekolah, kantor, warnet, dan hotspot. Seperti itu. Mungkin cukup sekian pelajaran hari ini ya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.